Langkah awal yang kita lakukan adalah mengisi informasi perusahaan. Yang bisa kita isi adalah nama perusahaan, yaitu PT Elegan Raya Fashion, kemudian kategori usahanya retail, kemudian kita bisa mengisi tanggal mulai data, yaitu 31 Desember 2024 sesuai dengan modul yang ada. Kemudian untuk mata uang dolarnya itu Indonesia Rupiah dan metodenya adalah Vivo. Kemudian kita klik selanjutnya, kita klik lagi selanjutnya. Untuk bagian akun perusahaan ini bisa kita unchecklist, kemudian kita klik selesai. Kemudian kita bisa mengisi detail informasi perusahaan di menu pengaturan, kemudian kita bisa klik preferensi. Nah, di sini kita mengisi kategori usaha yaitu retail. Kemudian kita mengisi nomor telepon. Lalu kita mengisi nomor faksimili. Kemudian email juga kita isi, yaitu emailnya adalah admin@elegan.com. Setelah mengisi detail perusahaan, kita bisa mengisi alamat. Alamatnya adalah Jalan Palmerah Barat, Jakarta Barat. Kemudian kita bisa mengisi kabupaten, kota, provinsi, dan negara. Dan kita juga mengisi kode pos yaitu 14680. Kemudian klik simpan. Masih di preferensi, kita klik menu fitur, kemudian kita klik multi mata uang. Kemudian simpan. Kemudian kita akan mengaktifkan fitur mata uang di menu perusahaan, mata uang. Kemudian kita ketik SGD. Nah, setelah itu simpan. Langkah selanjutnya kita akan mengupload file Excel daftar akun perkiraan yang dimiliki oleh perusahaan. Kita bisa mengeklik menu buku besar, kemudian akun perkiraan, kemudian kita klik daftar hijau, kita klik impor data. Setelah itu kita pilih data yang akan kita impor, yaitu daftar akun perkiraan. Kemudian kita unggah, kemudian klik lanjutkan. Setelah itu bisa kita checklist dan klik lanjutkan. Setelah data berhasil diimpor, bisa kita tutup. Setelah mengupload file daftar akun perkiraan, kita bisa mengupload daftar pemasok. Di sini kita pilih saja file yang akan kita pilih, yaitu file data pemasok. Kemudian kita klik unggah, lanjutkan. Kemudian bisa kita checklist dan kita klik lanjutkan. Setelah data berhasil diimpor, bisa kita tutup. Kemudian untuk daftar pelanggan, langkahnya sama. Kita cari filenya, yaitu file daftar pelanggan. Kemudian kita unggah, kita checklist, kemudian klik lanjutkan. Setelah impor data berhasil, bisa kita tutup. Langkah selanjutnya adalah impor daftar barang. Sebelum impor daftar barang, kita akan menambahkan kategori persediaan. Nah, kita bisa klik menu persediaan, barang dan jasa. Kemudian kita tambahkan nama barangnya, yaitu celana. Kemudian klik simpan.
Setelah itu kita ketikkan lagi yaitu baju, kemudian klik simpan. Selain menambah kategori persediaan, kita juga akan menambah gudang, yaitu gudang depan dan belakang. Kita bisa klik menu persediaan, kemudian kita klik gudang, kita tambahkan gudang depan dan gudang belakang. Langkah selanjutnya adalah impor daftar barang. Kita cari file daftar barang, kemudian kita klik unggah, lanjutkan, kita checklist, kemudian kita klik lanjutkan. Jika impor data sudah selesai, bisa kita tutup. Kemudian kita bisa menambahkan kategori aset tetap di menu aset tetap, kategori aset. Kemudian yang pertama kita tambahkan gedung, simpan. Kemudian kita tambahkan tanah, simpan. Dan yang terakhir adalah peralatan. Kemudian bisa kita simpan. Setelah itu kita impor daftar aset tetap di menu aset tetap. Kemudian klik daftar hijau, kemudian kita impor data, kemudian kita cari file yang akan diimpor yaitu daftar aset tetap, kemudian kita klik unggah, kita klik lanjutkan lagi. Jika impor sudah selesai, bisa kita tutup. Langkah selanjutnya adalah proses akhir bulan. Kita bisa mengklik menu perusahaan, proses akhir bulan, kemudian kita pilih bulan Desember tahun 2024, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita bisa melihat neraca indeks kontrol periode 31 Desember 2024 pada daftar laporan. Kemudian masuk pada fitur pembelian. Nah, pada tanggal 2 Januari 2025, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Nah, di sini kita bisa mengklik menu persediaan, kemudian permintaan barang. Kemudian kita bisa isi tanggalnya yaitu 2 Januari 2025. Tipe permintaan barangnya beli barang. Kemudian kita cari nama barangnya yaitu celana kargo sebanyak 10 pieces. Nah, tanggal dimintanya itu 4 Januari 2025. Kemudian kita cari lagi celana cutbray sebanyak 15 pieces dan tanggal dimintanya adalah 4 Januari 2025. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita tambahkan lagi celana jeans, tanggalnya sama 4 Januari 2025, kuantitasnya 20. Kemudian kita klik lanjut, kemudian kita klik simpan. Kemudian transaksi tanggal 4 Januari 2025, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sentosa dan PT Maju Bersama. Nah, kita bisa mengklik menu pembelian, pesanan pembelian. Kemudian yang pertama kita masukkan pemasoknya itu PT Sentosa Jaya, tanggalnya 4 Januari 2025. Kemudian kita ambil barang dari permintaan, kemudian kita cari, kita pilih celana kargo, lanjut. Setelah itu kita masukkan harganya yaitu 75.000,
Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita isikan alamatnya dan kita simpan. Kemudian untuk masuk yang kedua yaitu PT Maju Bersama. Tanggalnya sama, yaitu 4 Januari 2025. Kemudian kita klik ambil permintaan, kemudian kita cari, kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita masukkan harga pada celana Jutbra yaitu 85.000. Setelah itu celana jeans dengan harga 110.000. Kemudian kita klik lanjut. Alamatnya jangan lupa diisi. Kemudian kita klik simpan. Kemudian transaksi tanggal 5 Januari 2025 perusahaan menerima barang dari PT Sentosa Jaya. Kita bisa klik menu pembelian, penerimaan barang. Kemudian kita cari dari PT Sentosa Jaya, tanggalnya 5 Januari 2025. Kemudian nomor terimanya adalah 1001. Kemudian kita klik ambil dari pesanan, kemudian kita cari. Setelah itu kita klik lanjut. Kita bisa ubah dulu gudangnya, yaitu gudang depan. Kemudian untuk pengirimannya kita bisa ketikkan mobil box, kemudian kita simpan. Setelah semuanya terisi, bisa kita simpan. Kemudian kita lanjut transaksi tanggal 5, yaitu menerima barang sekaligus tagihan. Kita bisa klik menu pembelian, faktur pembelian. Kita bisa isikan pemasok dari PT Maju Bersama. Kemudian tanggalnya 6 Januari 2025. Kemudian kita klik ambil dari pesanan, kemudian kita cari. Setelah barangnya sama, kita bisa klik lanjut. Kemudian kita ubah gudang menjadi gudang depan semua. Kita klik ubah. Kemudian kita bisa menambahkan nomor faktur, yaitu INV Maju _001. Kemudian kita tambahkan pengirimannya menggunakan mobil box. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian transaksi tanggal 7 Januari yaitu melunasi hutang kepada PT Maju Bersama. Kita bisa klik menu pembelian, pembayaran pembelian. Kemudian kita isikan pembayaran kepada PT Maju Bersama.
Banknya Mandiri IDR. Kemudian tanggal bayarnya adalah 7 Januari 2025. Kemudian kita klik ambil, kita ambil fakturnya. Kemudian kita bisa refresh nilai pembayarannya. Kita bisa ubah metode bayarnya menjadi cek dan giro. Kemudian kita masukkan nomor ceknya yaitu GR0002. Kemudian kita bisa isikan tanggal ceknya 15 Januari 2025, kemudian simpan. Kemudian kita lanjut untuk transaksi tanggal 9 Januari 2025. Langkah pertama, kita bisa membuat permasok terlebih dahulu di menu pembelian. Kemudian kita klik pemasok. Setelah itu kita masukkan nama pemasoknya yaitu Rindam Express. Kita masukkan kategorinya. Untuk kategorinya adalah umum. Kemudian kita pilih tipe masoknya yaitu perusahaan, kemudian mata uangnya Indonesia Rupiah, kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita klik menu pembelian, faktur pembelian, kemudian kita masukkan pemasoknya yaitu PT Sentosa Jaya. Kemudian kita klik ambil dari penerimaan, kemudian kita cari, kemudian kita klik lanjut. Tanggalnya adalah 9 Januari 2025. Kemudian kita ke info lainnya, kita isikan nomor fakturnya yaitu Putra strip 015. Kemudian kita tambahkan biaya lainnya, bisa kita cari beban angkut. Kemudian kita checklist alokasi ke barang, jumlahnya adalah 400.000. Kemudian kita cari tagih ke pemasok yaitu Rindam Express. Kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya transaksi 10 Januari 2025, perusahaan menerima tagihan dari Rindam Express. Kita bisa klik menu pembelian, faktur pembelian. Kita isikan pemasoknya Rindam Express, tanggalnya 10 Januari 2025. Kemudian kita ambil dari biaya pembelian. Kemudian kita cari. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita ke biaya lainnya, kita bisa tambahkan beban angkut pembelian. Kemudian kita masukkan nominalnya yaitu 350.000. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita masukkan nomor fakturnya yaitu AB 1006. Tanggal pengirimannya 5 Januari 2025. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita masuk ke transaksi tanggal 11 Januari 2025.
kita bisa klik menu pembelian, kemudian uang muka pembelian, kemudian kita masukkan pemasoknya yaitu PT Karya. Kita ubah tanggalnya yaitu 11 Januari 2025. Kemudian kita masukkan uang mukanya 4 juta. Kemudian kita ke info lainnya, kita masukkan nomor fakturnya yaitu DP7788. Setelah itu kita klik proses pembayaran. Kemudian kita isikan pembayaran kepada PT Karya, banknya Mandiri IDR. Kemudian kita refresh nilai pembayaran. Kemudian kita ubah tanggal bayarnya yaitu 11 Januari 2025. Kemudian kita ke info lainnya, kita ganti metode bayarnya menjadi transfer bank. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita masuk transaksi tanggal 13 Januari. Kita bisa masuk ke menu pembelian, pesanan pembelian, kemudian kita masukkan pemasoknya yaitu PT Karya. Kemudian kita ubah tanggalnya yaitu 12 Januari 2025. Kemudian kita cari barangnya yaitu baju gamis. Kuantitasnya yaitu 100 pieces. Harganya yaitu 185.000. Kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya, kita masukkan alamatnya, kemudian kita klik simpan. Selanjutnya transaksi tanggal 13 Januari 2025, kita masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Setelah itu kita masukkan pemasoknya yaitu PT Karya. Tanggalnya kita ubah 13 Januari 2025. Kemudian kita ambil dari pesanan, kita cari, kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita masukkan nomor fakturnya yaitu faktur Stripjan 801. Setelah itu kita menambahkan uang muka, bisa kita cari ya sebesar 4 juta rupiah. Setelah semua terisi, bisa kita simpan. Kemudian masih transaksi tanggal 13 Januari, perusahaan itu meretur satu gamis yang dibeli kepada PT Karya. Kita bisa masuk kepada menu pembelian, kemudian kita bisa pilih retur pembelian, kemudian kita masukkan nama pemasoknya yaitu PT Karya, tanggalnya 13 Januari 2025. Selanjutnya kita ke info lainnya, kita isikan keterangannya yaitu barang cacat. Setelah itu kita cari fakturnya, kita ambil, kita lanjutkan, kemudian kita ubah kuantitasnya yaitu 1 pieces. Kemudian kita ubah gudangnya yaitu gudang depan.
kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita klik simpan. Transaksi penjualan pada tanggal 5 Januari 2025, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Putra Bangsa dengan rincian kemeja, blus, dan gamis. Pertama-tama kita masuk ke fitur penjualan, kemudian penawaran penjualan. Kemudian isikan dipesan oleh CV Putra Bangsa, tanggalnya tanggal 5 Januari 2025. Setelah itu kita cari barangnya, yaitu ada kemeja, (25 pieces) harganya 160.000. Kemudian lanjut blus, (25 pieces). Kemudian yang terakhir gamis, (25 pieces). Kemudian lanjut, setelah itu simpan. Tanggal 6 Januari 2025, perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Putra Bangsa dengan nomor PO 3367 atas penawaran penjualan pada tanggal 5 Januari. Atas pesanan ini, CV Putra Bangsa memberikan uang muka sebesar 8 juta. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Masuk ke penjualan, pesanan penjualan. Kemudian isikan CV Putra Bangsa, tanggal 6 Januari 2025. Selanjutnya, barang diambil dari penawaran. Setelah itu isikan nomor PO. Kemudian proses uang muka. Isikan uang muka sebesar 8 juta rupiah. Ubah tanggal menjadi tanggal 6. Kemudian proses pembayaran. Banknya Bank Mandiri IDR. Ubah tanggal bayar menjadi tanggal 6 Januari 2025. Kemudian ubah metode bayar menggunakan transfer bank. Dan simpan. Tanggal 7 Januari, perusahaan mengirimkan barang pada CV Putra Bangsa atas pesanan pada tanggal 6 Januari. Pertama, masuk ke penjualan, pengiriman barang, kemudian kirim ke CV Putra Bangsa.
Tanggal 7 Januari 2025, pengiriman menggunakan mobil box. Kemudian barang diambil dari pesanan. Kemudian ubah gudang. Setelah itu simpan. Tanggal 8 Januari 2025, perusahaan melakukan penagihan kepada CV Putra Bangsa atas pengiriman pada tanggal 7 Januari. Pertama, masuk ke penjualan, setelah itu faktur penjualan, pelanggannya diisi CV Putra Bangsa, tanggalnya 8 Januari 2025, kemudian barang diambil dari pengiriman. Kemudian klik simpan. Tanggal 9 Januari, perusahaan melakukan penjualan tunai kepada pelanggan umum dengan produk celana kargo, celana jeans. Atas produk tersebut dikenakan biaya angkut sebesar 200.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer Bank Mandiri IDR. Pertama, masuk ke penjualan, lanjut faktur penjualan. Kemudian isi pelanggan umum, tanggal 9 Januari 2025. Kemudian cari barang, celana kargo. Dengan kuantitas 10 pieces, harganya Rp100.000. Kemudian klik lanjut. Selanjutnya, cari barang kedua, yaitu celana jeans. Dengan kuantitas 10 pieces, harganya Rp150.000. Kemudian klik lanjut. Kemudian masukkan akun pendapatan lain-lain. Kemudian ubah nama menjadi biaya angkut. Kemudian untuk jumlah diisi sebesar Rp200.000. Kemudian lanjut.
Setelah itu, proses pembayaran. Banknya, Bank Mandiri IDR. Untuk nilai pembayaran di refresh. Setelah itu, ubah tanggal bayar menjadi tanggal 9 Januari 2025. Kemudian metode pembayaran diubah menjadi transfer bank. Kemudian klik simpan. Untuk transaksi tanggal 10, pertama kita harus mengaktifkan faktur di muka mendahului pengiriman dengan cara pengaturan, preferensi, setelah itu fitur, penjualan, centang faktur di muka mendahului pengiriman, setelah itu klik simpan. Setelah itu untuk transaksinya masuk ke penjualan, faktur penjualan, pelanggan klik CV Indah Utama. Kemudian tanggalnya, tanggal 10 Januari 2025. Kemudian cari barang, celana Jutbray, sebanyak 10 pieces. Untuk harganya Rp120.000. Kemudian klik lanjut. Kemudian selanjutnya cari kemeja. Lima pieces harganya Rp160.000. Kemudian klik lanjut. Setelah itu checklist pada faktur di muka mendahului pengiriman. Kemudian ubah tanggal pengirimannya tanggal 11 Januari 2025. Kemudian proses pembayaran. Banknya Mandiri IDR. Kemudian nilai pembayarannya di refresh. Metode pembayaran menggunakan transfer bank. Kemudian ubah tanggal menjadi 10 Januari 2025. Kemudian klik simpan. Tanggal 11 Januari, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai tanggal 10 Januari. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Caranya yaitu klik penjualan, kemudian pengiriman barang, kirim ke
CV Indah Utama, kemudian tanggal 11 Januari 2025, pengiriman menggunakan mobil box, kemudian barang diambil dari faktur di muka, lanjut, setelah itu klik simpan. Tanggal 12 Januari perusahaan menerima retur dari CV Putra Bangsa atas faktur tanggal 8 Januari. Caranya yaitu pilih penjualan, kemudian retur penjualan, isikan pelanggan dari CV Putra Bangsa, tanggal 12 Januari 2025, pilih faktur pada tanggal 8 Januari, kemudian ambil faktur, ambil barang, barangnya yaitu blus sebanyak 1 pieces, kemudian isi keterangan barang cacat, kemudian klik simpan. Tanggal 13 Januari, perusahaan menerima pelunasan dari CV Indah Utama atas invoice nomor 6559. Pelunasan dilakukan tunai dengan Bank Mandiri IDR. Caranya yaitu klik penjualan, kemudian penerimaan penjualan, terima dari CV Indah Utama, banknya Bank Mandiri IDR, tanggal diubah tanggal 13 Januari 2025, kemudian diambil setelah itu refresh nilai pembayaran, kemudian ubah metode bayar menggunakan cek, masukkan nomornya menjadi 6559, setelah itu simpan. Untuk transaksi tanggal 14, caranya yaitu masuk ke fitur penjualan, kemudian faktur penjualan, masukkan pelanggan PT Bina Jaya, ubah tanggal menjadi 14 Januari 2025, setelah itu cari barangnya yaitu gamis sebanyak 5 pieces, harganya Rp200.000. Setelah itu masukkan akun pendapatan lain-lain, sebesar Rp100.000.
Kemudian klik proses pembayaran. Banknya Mandiri IDR. Nilai pembayaran di refresh. Tanggal bayar diubah menjadi 14 Januari 2025. Metode bayar diubah menjadi transfer bank. Kemudian klik simpan. Di tanggal 16, masuk ke fitur buku besar, kemudian akun perkiraan. Untuk tipe akunnya kita ganti dengan beban. Kode perkiraannya sesuai dengan modul yaitu 6104. Kemudian nama akunnya adalah beban pemasaran. Jadi ini tuh fungsinya adalah untuk membuat akun baru ya. Kemudian kita save. Di sini akan muncul notif berwarna biru yang artinya sudah tersimpan. Selanjutnya masuk ke pengaturan, referensi. Di sini muncul banyak, langsung ke akun perkiraan. Kemudian kita masuk ke fitur persediaan. Di akun penyesuaian ini kita tambah ya, kita search beban pemasaran. Kalau sudah muncul kita pilih saja beban pemasaran. Kemudian kita simpan. Kembali lagi ke fitur persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Selanjutnya untuk tanggalnya kita ganti ke 16 Januari 2025, masih sama. Barangnya kita cari, gamis sesuai di modul. Kemudian untuk tipenya yaitu pengurangan ya. Kuantitasnya sesuai di modul yaitu 3 pieces. Kemudian lanjut. Kemudian masuk ke info lainnya. Untuk akun penyesuaian kita ganti di search. Di situ pilih beban pemasaran. Untuk keterangannya yaitu diketik saja pembelian secara cuma-cuma kepada pelanggan setia. Kemudian kita simpan. Pastikan muncul notif biru yang artinya tersimpan ya. Untuk tanggal 17 masuk fitur persediaan, kemudian barang dan jasa. Nama barangnya kita ketik paket santai. Untuk kategori barang kita ganti di search yaitu paket. Kemudian di jenis barangnya kita ganti juga ke grup ya. Untuk satuannya kita isikan pieces. Lalu di bagian default harga jual satuan itu di unchecklist harga dari rincian grupnya, kemudian harga per paketnya kita ketik 330.000. Untuk minimum jual per paketnya adalah 1. Kemudian kita tambahkan PPN-nya. Lalu ke rincian grup. Di sini kita masukkan barang ya yang ada di paket tersebut. Yang pertama ada kemeja. Di sini tidak ada yang perlu diubah. Kita lanjut. Kemudian barang yang kedua adalah gamis. Kita search. Nah, di sini lanjut lagi karena tidak ada yang diubah. Kemudian kita simpan ya. Untuk tanggal 18 kita masuk ke fitur penjualan, kemudian faktur penjualan. Di sini untuk pelanggannya kita masukkan pelanggan umum. Tanggalnya juga kita ubah sesuai modul tanggal 18 Januari 2025. Untuk barangnya bisa kita search yaitu paket santai, paket yang sudah kita buat di tanggal 17 tadi. Untuk kuantitasnya 1 ya. Kemudian dilanjut saja karena tidak ada yang perlu diubah. Kita masuk ke info lainnya. Di sini yang perlu kita tambahkan yaitu keterangannya. Di sini kita tuliskan saja pembelian secara tunai. Untuk tanggal pengirimannya juga diganti ya, tanggal 18 Januari 2025.
kita kembali ke menu sebelumnya. Kemudian kita perlu mengubah gudangnya. Kita ubah semua gudangnya ya. Kita pilih gudang depan. Ubah. Kemudian kita proses pembayaran. Kita tunggu dulu. Untuk banknya kita ganti kas IDR karena tadi secara tunai. Kemudian tanggal bayarnya tanggal 18 Januari 2025. Kita masuk ke info lainnya. Metode bayarnya sudah benar ya, tunai. Kemudian kita refresh. Terakhir kita simpan. Untuk tanggal 19 kita masuk ke fitur persediaan. Kemudian pekerjaan pesanan. Untuk tanggalnya kita ganti tanggal 19 Januari 2025. Kemudian barangnya kita search. Di sini yang kita perlukan adalah gamis. Untuk kuantitas dan lain-lainnya gudang sudah betul. Lanjut. Tidak ada yang perlu diubah. Kita masuk ke metode bayar. Kemudian kita search beban operasional. Kita pilih. Untuk jumlahnya kita masukkan nominalnya yaitu 50.000 dan lanjut. Selanjutnya masuk ke info lainnya. Untuk akun pekerjaannya kita search, kita masukkan persediaan dalam proses. Keterangannya kita ketik pesanan memodifikasi model pada gamis. Selanjutnya kita save. Masih di tanggal 19, masuk fitur persediaan, kemudian barang dan jasa. Untuk nama barangnya adalah gamis new. Kemudian di kategori barang kita hapus, lalu ganti di search dengan baju. Kemudian yang diganti adalah satuannya, perlu kita isikan, yaitu pieces. Kemudian masuk ke penjualan dan pembelian. Default harga jual satuannya 200.000. Kemudian untuk PPN-nya kita aktifkan di sebelah kanan bawah. Lalu yang terakhir, satuan belinya kita search pieces, kemudian kita simpan. Untuk tanggal 20 kita masuk ke fitur persediaan, lalu penyelesaian pesanan. Untuk tanggalnya kita ganti 20 Januari 2025. Nomor pekerjanya kita search aja, di situ akan muncul. Kemudian kita search untuk barangnya yaitu gamis new yang sudah kita buat tadi. Kuantitasnya kita ganti 2 pieces, kemudian lanjut. Masuk ke info lainnya. Keterangannya kita ketik penyelesaian pesanan modifikasi gamis new. Lalu kita simpan. Masih di tanggal 20 masuk ke fitur penjualan, lalu faktur penjualan. Di sini pelanggannya adalah pelanggan baru, ketik PT Zara FS. Kita tambahkan. Kemudian untuk tanggalnya kita ganti 20 Januari 2025. Lalu untuk barangnya kita ketik gamis new. Kemudian
Yang kita ganti di sini adalah kuantitasnya, yaitu 2 pieces. Lanjut saja karena tidak ada yang diubah lagi. Kita masuk ke info lainnya. Di sini tanggal pengirimannya kita ganti tanggal 20 Januari 2025. Lalu untuk keterangannya kita ketikkan pengiriman barang sekaligus faktur. Untuk pengirimannya kita search mobil box. Setelah itu simpan. Masih di tanggal 20 kita masuk ke fitur persediaan, lalu pemindahan barang. Untuk gudangnya dari gudang belakang ya, ke gudang depan. Barangnya kita search gamis. Kemudian yang diubah kuantitasnya 10. Lalu lanjut. Untuk tanggalnya jangan lupa diganti tanggal 20 Januari 2025. Kemudian kita ke info lainnya. Di sini keterangannya kita ketik saja pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Kemudian kita simpan. Di sini jangan keluar dulu, kita lanjut ke penerimaan barang ya. Jadi prosesnya kita ganti terima barang. Kemudian tanggalnya kita ubah masih di tanggal 20 Januari 2025. Untuk barangnya kita ambil saja di pojok kanan. Kemudian kita search. Tinggal pencet saja, kemudian lanjut. Kita masuk ke info lainnya. Untuk mengubah keterangannya di bagian pemindahan itu kita hapus saja. Lalu kita ketik dengan penerimaan. Kemudian kita simpan. Untuk tanggal 21 masuk fitur persediaan lalu barang dan jasa. Kita membuat paket lagi ya. Nama barangnya yaitu paket hangout. Kemudian di jenis barangnya kita ubah ke grup. Lalu satuannya kita search yang paket. Kemudian ke penjualan atau pembelian. Di sini kita checklist, kemudian untuk harga per paketnya yaitu 150.000. Minimum jualnya 1. Lalu PPN-nya kita tambahkan. Kemudian kita ke rincian grup. Di sini kita masukkan barangnya ya. Di sini ada celana cut bray. 1 pieces saja untuk kuantitasnya, lanjut. Kemudian ada celana kargo. Ini juga lanjut saja karena tidak ada yang diubah, lalu simpan. Untuk tanggal 22 kita masuk ke fitur penjualan, lalu faktur penjualan. Untuk pelanggannya kita pilih CV Putra Bangsa. Lalu tanggalnya kita ubah ke tanggal 22 Januari 2024. Lalu untuk barangnya kita search paket hangout yang sudah kita buat tadi di tanggal 21. Lalu untuk kuantitasnya kita ganti 2 paket ya. Kemudian kita lanjut. Lalu jangan lupa ubah gudangnya dulu. Kita ubah semua gudang ke gudang depan. Ubah. Lalu ke info lainnya. Untuk tanggal pengirimannya kita ganti tanggal 22 Januari 2025. Lalu keterangannya penjualan kredit paket hangout. Kemudian kita simpan.
Untuk di tanggal 23 kita masuk ke fitur buku besar, lalu akun perkiraan. Di sini untuk tipe akunnya kita ubah ke beban ya. Kemudian kodenya 6105. Namanya adalah beban barang rusak. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke fitur persediaan, lalu penyesuaian persediaan. Di sini sebelum kita lanjut, kita ke setting dulu di pojok kiri atas, kemudian preferensi, akun perkiraan, masuk ke persediaan. Di akun penyesuaiannya kita tambahkan, kita search, kita ketikkan atau cari beban barang rusak. Kemudian pilih dan simpan. Lanjut ke menu tadi, kita ubah tanggalnya. Tanggal 23 Januari 2025. Lalu kita search barangnya. Barangnya yaitu gamis. Kemudian tipe penyesuaiannya adalah pengurangan. Lanjut, tidak ada yang diubah lagi. Kemudian ke info lainnya, untuk akun penyesuaiannya itu kita hapus, kita gantikan cari beban barang rusak yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian untuk keterangannya adalah penyesuaian gamis karena cacat. Kalau sudah, lalu kita simpan saja. Tanggal 24 kita masuk ke fitur penjualan, lalu penyesuaian harga atau diskon. Di sini kategorinya kita ganti umum, tipenya harga, kemudian mulai berlakunya yaitu di tanggal 24 Januari 2025. Kemudian untuk barangnya kita cari saja, yang mau diubah adalah gamis ya tadi. Di harga barunya kita ganti ke 215.000. Kemudian harga maksimumnya masih tetap, kemudian lanjut. Masuk ke info lainnya. Keterangannya kita ketik perubahan harga gamis. Kemudian kita simpan.